Misalnya sampean diutangin orang nggak balik, ya udah dinikmatin. Setelah sampean keretanya maju, mungkin sampean dapat rezeki dari yang lain, nggak ada yang tahu. Ada tayangan-tayangan yang Ada tayangan. baru gitu. Tapi kalau sampean berusaha mengendalikan, sampean pingin pokoknya harus apa? Dia harus melunasi nih, tak laporin polisi, sampean akhirnya looping di Iya. pemandangan itu. Memang awalnya mungkin itu terkesan menghuni tubuh, padahal enggak. Ketika sampean praktekkan itu pelan-pelan, ibaratnya kayak gini. Misalnya ini kan gelasnya kosong misal, terus sampean huni gelasnya, otomatis kan sampean adalah kekosongan kan, otomatis kan. Sekarang tak tanya, kekosongan di dalam gelas itu beda nggak dengan kekosongan yang di sini? Enggak. Kekosongan di kamar ini beda nggak dengan kekosongan yang di sekitarnya? Enggak kan? Enggak. Makanya begitu kalian benar tepat, artinya jadi ini soal ketangkasan. Jadi ketika kalian benar-benar tepat, kalian akan menyadari bahwa kalian bukan tubuh. Tadi tuh ada yang tanya gini ya Mas Riko ya. Kalau Mas Riko tadi kan sempat memberikan sebuah contoh pengalamannya temannya Mas Riko untuk melakukan mirroring gitu. Tapi bagaimanapun juga pengalaman orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Kadang yang bikin kita mumet itu karena kita tertrigger oleh pengalaman hidupnya orang lain gitu ya. Padahal setiap orang memiliki pengalaman sendiri-sendiri gitu. Bahkan ada yang hanya mendengar percakapan kita aja, dia terus kemudian tiba-tiba praktik mirroring sekali aja dan nggak merasakan apa-apa, itu juga banyak banget gitu. Gimana terkait dengan mirroring dan pengalaman sahabat-sahabat yang kemudian berbeda-beda ini, Mas Riko? Jadi gini, jadi latihan mirroring itu sebetulnya adalah latihan untuk kita terbuka total terhadap tayangan apapun yang muncul di area tubuh berupa sensasi, perasaan, atau pikiran. Jadi mirroring itu latihan. Kalau kalian bingung menyadari itu gimana, terus sensasi itu yang apa, ya kalian perlu mirroring. Dan kebanyakan orang, terutama pria, ketika mirroring itu pasti rasanya datar, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena pria didikannya adalah disuruh tegar. Akhirnya dia terbiasa untuk menutupi perasaannya sendiri. Makanya butuh waktu agak lama kalau pria. Biasanya 6 hari, baru hari ke-7 baru muncul sensasinya. Wanita lebih kalau sensitif. wanita lebih cepat karena dari kecil dia tidak dituntut untuk tegar kan. Wanita kan boleh cengeng, terus boleh emosi. Nah kalau cowok kan, kalau sampean tanya emosi itu apa ke pria, pasti cowok itu cuma bilang marah. Mereka hanya tahu satu jenis emosi, yaitu marah. Nah tipsnya ya ditelateni aja, dilakukan terus meskipun nggak ada sensasi, kalian lakukan terus. Nggak lama, mungkin sekitar 5 hari atau 6 hari pasti ada sensasi yang muncul. Ketika muncul ya dibiarkan apa adanya. Jadi itu latihan terbuka, membiarkan apa adanya. Jadi itu teman-teman tadi yang tanya, cowok emang normatif lebih lama gitu ya Mas Riko ya? Memang. Baik. Nah ini ada, aku tuh kan suka ya baca-baca quote-quote-nya Mas Riko gitu kan. Bila pikiranmu mengidentikan bahwa hasil dari kesadaran adalah keberuntungan, kan banyaknya kayak gitu ya, rezeki gitu ya, terus kemudian kebahagiaan, kayak dikit-dikit dapat keajaiban, transferan mendadak gitu, ketiban durian runtuh ya, quote and quote ya. Maka kepahitan hidup akan menghancurkan dogmamu itu gitu. Nah itu gimana Mas Riko? Ini kan banyak ya orang ikut kelasnya Mas Riko, belajar Latin Key dan lain sebagainya kan, supaya untuk kemudian mendapatkan itu tuh gimana menurut Mas Riko? Jadi gini, jadi dualitas di alam semesta kan itu pasti kan, ada positif, ada negatif, ada bahagia, ada sedih. Jadi itu pasti naik turun, tayangannya pasti naik turun. Kalau kita fair-fairan, jujur-jujuran, kalian hidup selama 70 tahun, kalian nggak mungkin nggak pernah sedih. Mau kalian
setercerah apapun. Oke. Contoh lah, Yesus. Yesus kan tercerahkan. Dia bahkan bisa marah ketika tempat ibadahnya dipakai untuk jualan kalau nggak salah. Apa-apa gitu lah. Intinya dia marah, tapi marahnya dengan sadar. Artinya tayangannya dia sadari. Marah dengan sadar itu gimana Mas Riko? Tayangan perasaan yang marah itu dia sadari gitu. Jadi gini, kebanyakan dari kita kan menganggap kalau kemarahan itu buruk kan, kesedihan itu buruk, artinya ditendam. Tapi ketika kita tidak ada dogma baik dan buruk tentang emosi kita, ketika marahnya muncul, itu tiba-tiba mungkin akan hilang. Atau tiba-tiba mungkin juga kita ikuti. Dan itu di luar pilihan kita. Oke, itu ngeflow saja. Kalaupun marah, itu kayak marahnya itu kita seger, kayak marahnya anak kecil. Kan beda kan? Kalau anak kecil marah sama orang gede marah kan nuansanya beda kan? Kayak ada sandiwaranya gitu loh. Nah itu. Jadi ya perlunya disadari itu. Jadi dualitas positif negatif itu memang akan terjadi. Karena kalau kalian hanya mengharapkan yang positif, kalian akan menderita. Karena yang negatif pasti akan menimpa kehidupan kalian. Makanya solusi paling gampang adalah memasrahkan atau melepaskan diri yang mengalami positif dan negatif. Makanya Gautama pun bilang proses berjalan itu ada tapi nggak ada yang berjalan. Sama, artinya pikiran itu ada tapi tidak ada yang berpikir. Sama juga kesedihan itu ada tapi tidak ada yang bersedih. Kebahagiaan ada tapi tidak ada yang berbahagia. Sesuatu menimpa, misal sesuatu yang membahagiakan atau peristiwa baik itu menimpa sesuatu, peristiwa baiknya itu ada, tapi nggak ada yang ditimpai. Artinya tidak ada yang mengalami baik dan buruk. Itu semua cuma tayangan di ruang kekosongan. Tayangan di jagat kekosongan, di ruang kekosongan. Pelan-pelan ya, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat dialognya Mas Riko, Mas Joko, dan Mas Hari di grup Ngaji Roso dan Tanpa Pintu, itu keren deh, sumpah. Jadi enaknya kalau aku tuh ya bikin kelas itu yang bener-bener sepenuh hati itu salah satunya dengan Mas Riko sih. Dengan Badan Revolution juga sama konsepnya, karena bener-bener temen-temen itu ditemani terus, bahkan kayak di grupnya Mas Riko tuh selalu mau tanya apa aja dijawab gitu kan. Bahkan mungkin banyak yang japri juga ya Mas Riko ya. Hanya yang japri. Dan semua dibales ya. Dibales. Tapi ada beberapa orang yang pertanyaan sama itu kadang ngeflow-nya nggak bales. Oh iya sih. Tapi tahu-tahu sebulan setelahnya sadar. Sama kayak ceritanya Pak Ho. Pak Ho itu member kita awal-awal. Sebelum ada di Ngaji Roso ya. Jadi Pak Ho itu tanya apapun gak tak jawab. Bu aku nggak tahu tapi ngeflow-nya aku nggak jawab. Misal dia tanya ya, Mas Riko aku pingin mobil gitu. Tiba-tiba aku tak baca, tiba-tiba ngeflowku itu nggak mungkin punya mobil. Gitu. Terus dia besoknya lagi tanya, Mas sadar itu gimana? Gak usah sadar-sadaran itu turu aja. Terus tanya lagi, Mas, iya aku masalah sama istriku, sama bakalan cerai tak gitu kan lah. Akhirnya karena tak balas gitu terus, entah gimana dia ngeflow-nya praktek sendiri. Praktek sendiri sadar, jadi bukan sebatas teori dengerin dari kita, tapi dia praktek. Nggak lama, dia kan pindah mobil kan, tiba-tiba dikasih temennya. Aku jadi kayak gitu-gitulah. Ketawa sendiri ya, ngeflow kayak gitu ya Mas Diko ya, balas kayak gitu ngeflow ya. Gak tahu ya kapan hari itu aku sempat WA Mas Riko deh kalau nggak salah. Adalah uang sekitar 200 berapa juta gitu ya. Aku WA dirimu kan waktu itu, Mas, ini apa Mas? Ini pengen ku kan yo cepet balik lah duitku gitu kan, ya kan. Terus mari ngono, nek gak salah dijawab kan. Aku lupa jawabannya, tapi yang jelas salah satunya itu, gak tahu Mas Riko masih ingat apa enggak jawabannya, tapi salah satunya itu nanti kalau enggak gitu nanti akan diganti dalam jumlah yang lebih besar gitu kan. Jangkrik, aku pengen ndang balik kok ngono kan. Tapi sekitar ya 6 hari yang lalu mungkin ya. Oh iya bener Mas Riko ya. Kok iso yo dibalik no berlipat-lipat koyok ngene yo. Meskipun duitnya turun balik kan lo maksudnya ya. Iya, kita atau selama
Iya kan, kayak Padahal gitu. nggak harus balik. Nggak harus balik Nggak harus juga balik. ya. Kan bisa lewat utara uangnya. Nggak harus lewat dia. Iya. Jadi ibaratnya itu kayak gini, Mas Hendra itu naik kereta privat, keretanya privat. Yang menghindari itu adalah Lu ini nek nonton malah ora disaur nggak Mas? nonton Gak dibayar ya mesti nonton kan iya. Gak mau sahur tak lapor ke polisi kan. Siapa tahu dia nonton langsung bayar. Siapa tahu aduh. Tapi bener sih itu jawabannya Mas Riko dan terbukti sih 6 hari yang lalu aku mikir sambil rebahan gitu ya. Iya ya bener Mas Riko kayak jawabannya ya. Seru teman-teman ya. Coba teman-teman kalau udah ikut kelas, ikut grupnya Mas Riko seru deh. Aku rekomen banget. Jadi teman-teman nanti akan seneng gitu baca tulisan-tulisannya Mas Riko gitu. Orang akan lebih banyak aware sih ke depan. Aku termasuk orang yang memprediksi dan meyakini ke depan apa yang disampaikan Mas Riko itu akan jadi trending di mana-mana dan akan menjadi basic need-nya banyak manusia sih. Aku yakin banget. Jadi Ngaji Roso kolaborasi dengan Mas Riko dengan Tanpa Pintu tuh kayaknya udah tepat, momennya sangat tepat karena banyak orang akan butuh itu semuanya teman-teman. Oke, aku lanjutkan lagi beberapa tulisan. Gini sebelum aku lanjutin, ketika kemudian orang tuh dihadapkan pada sebuah peristiwa Mas Riko, seperti yang aku alamin tadi mungkin ya, atau mungkin kondisinya aku balik deh, dikit-dikit selalu mikir gimana hutang belum bisa bayar, sementara dari gaji jelas nggak mungkin, nggak masuk akal lah, minim banget buat makan sehari-hari aja kadang kurang gitu kan. Yang banyak cerita ke aku kan gitu Mas Riko. Nah, dihadapkan pada situasi ini kan ada dua kemungkinan. Satu, menunggu keajaiban dengan cara pasrah atau apalah namanya, intinya menunggu keajaiban datang. Atau yang kedua, mencoba dengan pikiran yang jernih mencari solusi terbaik. Gimana Mas Riko? Oke, jadi gini. Misal Mas Hendra naik kereta api. Kereta apinya privat. Cuma sampean sama masinis. Oke. Sampean ada ID masing-masing. Oh, ini ID penumpang, ini ID masinis. Kemudian selang 1 jam sampean melewati pemandangan yang sampean nggak suka. Pemandangan itu buruk. Elek lah. Iya. Sampean lihat jembatan reot atau rumah kumuh dan sampean nggak suka. Terus sampean ingin mengendalikan keretanya. Oke. Terus sampean lempar masinisnya ke kursi penumpang, sampean ganti mengendalikan kereta. Poin pertama, sampean nggak tahu caranya mengendalikan kereta. Oke. Itu poin pertama. Poin kedua, ID card-nya Tutorial Mas kalau nggak tahu. Iya kan? ID card-nya kan nggak cocok. Etikanya Nggak cocok kan? Iya. Disable kan? Akhirnya keretanya mandek. Itu yang dinamakan looping. Karena sampean berusaha mengendalikan situasi yang asalnya bukan dari sampean. Dapat. Oke. Jadi ya dibiarin lewat. Artinya dibiarin lewat ya sampean nikmati apa yang sedang terjadi sekarang. Misalnya sampean diutangin orang nggak balik, ya udah dinikmatin. Setelah sampean keretanya maju, mungkin sampean dapat rezeki dari yang lain. Nggak ada yang tahu. Ada tayangan-tayangan yang Ada tayangan. baru gitu. Tapi kalau sampean berusaha mengendalikan, sampean pingin pokoknya harus apa? Dia harus melunasi nih, tak laporin polisi, sampean akhirnya looping di Iya. pemandangan itu, akhirnya terjadi terus. Akhirnya ya sampean ditipu lagi. Oh, no ya Mas ya. Kena guru spiritual fake lagi gitu ya. itu harus dinikmati juga, harus disadari terus Itu gitu ya, harus supaya nggak looping gitu ya. Ya dibiarin aja kan, Biarin aja, dinikmatin kan. Yang penting kan sensasinya kan, perasaannya kan disadar. Ya. Jadi ya aku ingetin ya teman-teman, aku tidak menutup kemungkinan bahwa dari sekian banyak Ngaji Roso keliling itu ada juga beberapa guru spiritual atau mungkin coach yang kemudian tidak sesuai dengan yang aku idealkan dan aku inginkan gitu ya. Jadi kadang ketika ada teman-teman banyak yang WA tanya itu jelas nggak dibalas itu udah tanda-tanda gitu. Makanya teman-teman kalau mau ikut kelas, mau ikut apa-apa, mending kontak kita dulu gitu.
Menurut Mas Hendra gimana gitu? Itu aku ingetin teman-teman aja ya. Sekedar saran sih, karena bagaimanapun juga kita ketemu banyak orang, nggak tahu latar belakangnya dulu bagaimana gitu ya. Bagian dari perjalanan ngaji Roso ya teman-teman. Oke, ada ungkapan ini Mas Riko, huni tubuhmu dari dalam. Kalau nggak salah itu periferal tubuh ya. Nah, ketika kita ngomong soal periferal tubuh, nanti praktiknya mungkin akan seperti apa? Atau mungkin itu diajari di kelas? Itu diajari kalau Diajari ya. Teman-teman yang mau itu nanti bisa di Bandung diajarin langsung. Tapi paling enggak, menghuni tubuh dari dalam itu kan asik ketika kemudian dalam situasi misalnya kayak macet. Terus kemudian kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, kita kan menjadi punya sebuah habit yang itu kemudian akan membawa kita pada sebuah kesadaran yang lebih mendalam, mengalami ketuhanan yang nyata gitu. Nah, ini mungkin perlu dijelasin sedikit Mas Riko tentang menghuni tubuhmu dari dalam atau periferal tubuh. Jadi nih, memang awalnya mungkin itu terkesan menghuni tubuh, padahal enggak. Ketika sampai praktekkan itu pelan-pelan, ibaratnya kayak gini. Misalnya ini kan gelasnya kosong misal, terus sampai ini gelasnya, otomatis kan sampean adalah kekosongan kan, otomatis kan. Sekarang tak tanya, kekosongan di dalam gelas itu beda nggak dengan kekosongan yang di sini? Enggak. Kekosongan di kamar ini beda nggak dengan kekosongan yang di sekitarnya? Enggak kan? Enggak. Makanya begitu kalian benar tepat artinya, jadi ini soal ketangkasan. Jadi ketika kalian benar-benar tepat, kalian akan menyadari bahwa kalian bukan tubuh, kalian adalah nomena yang melatar belakangi fenomena tubuh. Itu bagian pentingnya. Nomena yang melatar belakangi fenomena tubuh. Jadi tubuh kan cuma kumpulan sensasi kan aslinya. Iya. Kosong. Ya. Berarti kalau dalam praktik sehari-hari Mas Riko sendiri juga udah membuang semua keinginan apa gitu, udah hampir nggak punya. Nah, sekarang tak tanya gini, Mas Hendra lagi mikirin apa? Mikirin ini habis ini tanya apa ke Mas Riko gitu. Pikiran itu sampai niatkan muncul atau muncul sendiri? Muncul sendiri. Berarti sampai ada kendali nggak di situ? Enggak. Sampai lagi bikin apa wis? Dalam 1 tahun ini. Dalam 1 tahun ini. Pengen apa ya Mas aku ya? Bingung, pengen apa? Rumah. Pengen rumah, pengen apa ya? Koin. Enggak apa ya? Pokoknya pengen beli sesuatu gitu misalnya sesuatu ya. Nah, apakah sampean meniatkan keinginan itu muncul? Iya, tak niatkan lah. Yang sampean yang meniatkan keinginan itu muncul. Iya, tadi mikir kok pengen apa gitu kan. Iya kan, misal sampean pingin mobil. Apakah sampean yang meniatkan keinginan pingin mobil itu muncul? Iya. Kita ke belakang lagi. Apakah sampean yang berniat memunculkan niat untuk memunculkan keinginan punya mobil? Enggak kan? Enggak. Artinya keinginan itu dari mana? Free will nggak ada dong berarti ya? Ya, aslinya nggak ada. Nggak ada free will. Kalau kita benar-benar sudah mengalami kesadaran, aslinya nggak ada. Free will nggak ada ya? Nggak ada. Karena dirinya nggak ada. Terus yang punya free will siapa? Iya, bener juga ya. Iya yo Mas yo. Free will kau no aslinya yo. Nggak ada kan? Diri aja nggak ada gitu ya. Karena apapun yang sampai lakukan dari sampai kecil sampai dewasa itu kayak udah arahan. Termasuk reaksi kita. Kayak itu kan ya? Otomatis kan aslinya kan. Iya. Nah itu. Jadi semuanya ya memang adalah gerakan dari ketuhanan. Sampean nggak bisa ngeklaim apapun. Contoh lah, sampean ada ide buat ngaji Roso. Itu munculnya sampai niatkan nggak? Enggak kan? Enggak. Munculnya nggak niatkan, terus sampai ngikutin ide itu juga nggak sampai niatkan, tiba-tiba sampai ngikutin kan, dan meledak. Tak tanya jujur, sampai bisa ngeklaim nggak itu gara-gara Hendra? Enggak kan? Ya memang terjadi. Ya pokoknya itu, gitu kan? Iya, kayak gitu.
Kalau kita memang benar-benar jujur, kita nggak bisa ngeklaim apapun di kehidupan kita. Nggak bisa apa-apa ya. Karena bahkan kita nggak ada. Kita pun nggak ada aslinya gitu. Makanya di semua agama kan pasti tiada daya upaya selain daya ketuhanan kan. Aslinya itu. Nah, tapi kalau misalnya kesadaran ini atau pemahaman ini, terus kemudian kita edukasikan misalnya kepada orang yang hidupnya dia males-malesan, sementara dia berada pada kondisi yang serba kekurangan. Apakah kemudian relate, Mas, untuk kemajuan hidupnya gitu? Nah, sekarang tak tanya, kalau di dunia ini nggak ada orang males, orang rajin ada nggak? Nggak ada kontrasnya. Iya kan? Kalau misal di dunia ini nggak ada orang miskin, orang kaya ada nggak? Nggak ada kontrasnya. Saya nggak bisa bilang dia kaya, karena orang miskin nggak ada. Misal di dunia ini nggak ada orang buruk, saya bisa ngomong, oh orang ini baik, nggak bisa, nggak ada kontrasnya. Jadi kontras itu adalah sandiwara ketuhanan, karena dengan kontras dunia jadi ada. Berarti ya udah biarin miskin, biarin malas gitu aja. Nggak ada masalah di nggak perlu ada menteri, nggak perlu ada presiden gitu ya sebenarnya ya. Buat apa? Di sebuah negara gitu misalnya. Jadi negara itu kan aslinya kan wilayahnya cuma di peta. Contoh lah Singapura sama Malaysia. Jelas batas-batasnya jelas di peta. Sampai ke sana ada batasnya di tanahnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk membantu keperluan struktural, fungsionalitas untuk memudahkan pengelolaan mungkin bisa. Tapi karena tayangannya egonya muncul ya, akhirnya ya jadi perang, kompetisi kan. Tayangan. Oke, aku ingin geser gini sebentar, Mas. Ini pertanyaannya Mas Putu Arta. Mas Putu Arta itu penontonnya Ngaji Rosa dari Bali, sering nonton Mas Riko juga. Dia berada pada satu titik ketika kemudian dia menginginkan sesuatu. Dia percaya utuh, terus kemudian ya dia selalu berbicara positif bahwa itu pasti akan terjadi, ya. Dan kenyataannya berulang kali itu sering terjadi, gitu. Nah, terus dia mau nyoba nerapin yang dengan tekniknya Mas Riko, yang flowing, yang kemudian melepas semuanya, percaya penuh kepada semesta dan seterusnya. Dia itu belum berani, nanti jangan-jangan malah nggak terjadi. Nah, kalau case-nya seperti itu, dengan dia membuat set goal gitu ya, membuat impian itu terjadi, tapi dengan nanti ketika kemudian dia justru melepas semua keinginan, malah sebaliknya. Nah, kalau kondisinya teman-teman sedang di fase itu, menurut Mas Riko apa yang dilakukan? Ini terkait dengan manifestasi. Jadi gini, jadi bedakan antara keinginan dengan kehendak. Kalau keinginan itu pasti sumbernya dari kekurangan. Sampai ada kekurangan sehingga yang muncul keinginan. Karena sampai merasa miskin atau merasa nggak pede, akhirnya sampai ingin percaya diri, ya kan? Ingin kan? Ingin artinya sampai merasa kurang di dalam. Tapi mungkin Pak Putu Arta dia merasa udah kaya. Karena dia merasa udah kaya, dia kehendaknya kaya. Makanya yang kaya makin kaya, yang itu jangan-jangan udah berbasis kesadaran gitu di posisi itu, jangan-jangan berbasis kesadaran. Semuanya kan adalah kesadaran. Jadi nggak perlu dipilah-pilah. Oh ya wes, oke. Terus biarin aja. Simple ya, enak ya teman-teman. Semuanya pada keren banget gitu ya. Yang pengen praktik langsung nanti kita ketemu di Bandung ya teman-teman ya. Ya, simple banget di Mas Riko, sangat simple banget. Gak usah ngotot, gak usah ngoyo ya Mas Riko ya. Gak usah kemerungsung, gak usah melawan sesuatu gitu ya. Kita di dalam rel kereta tadi gitu ya. Betul. Sama masinisnya, percaya aja sama masinis gitu ya. Karena intinya nih, karena ketika kita melawan perasaan kita sendiri, kita terlibat sama perasaan, kita nggak mungkin sadar. Jadi kesadaran itu sebetulnya adalah efek pintu belakang dari kalian nggak terlibat dengan perasaan kalian, atau kalian menerima. Ketika kalian menerima, kalian nggak terlibat kan, kalian biarin kan, akhirnya kalian mundur secara otomatis. Itu cara halusnya. Makanya di tahap pertama letting in, tahap kedua referral. Tahap pertama kalian secara halus, tahap kedua kalian dicemplungin. Itu. Jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa.
Di penerimaan biasanya selalu berakhir dengan kebahagiaan, bahwa ternyata penerimaan, nerimo itu ternyata energinya dahsyat ya, Mas Riko ya. Orang Jawa kan selalu ngajarkan itu ya. Yes. Kelihatannya sih kayak apa sih gitu ya, tapi ternyata itu justru menjadi intisari gitu ya, Mas Riko ya. Ya, sama kayak orang ini, misal dia udah mentok nih, ada masalah, terus dia ya udahlah. Tapi ya udahnya itu dia nggak manipulasi, kayak ya udahlah. Bener-bener ya udah gitu ya. Nggak ingin mengendalikan, dia selesai sendiri, nggak lama. Oke, ya Tapi udahlah. ketika dia berusaha ya udahlah, bertahan lah. Karena ada usaha, ya udahlah. Jangan berusaha, tapi ya bener-bener ya udahlah gitu ya, Mas Makanya ya. perlu disadari sensasinya kan, perasaannya kan. Apa aja Mas nanti untuk kemudian supaya teman-teman bener-bener bisa mengalami ya udahlah itu tadi dan sejenisnya, yang kemudian terkadang susah dipraktikkan sendiri, butuh kemudian untuk ada yang mentorin gitu ya. Di Bandung itu nanti tahapan-tahapan yang akan diajarkan teman-teman tanpa pintu mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu apa saja? Kan sebelumnya kan udah disuruh mirroring di rumahnya masing-masing gitu kan. Teman-teman yang mau ikut disarankan untuk mirroring terlebih dahulu. Itu tahapan-tahapan di kelasnya itu nanti apa aja Mas yang mau diajarkan ke teman-teman? Oke, jadi pertama ya kita akan ini menyamakan definisi pikiran dan perasaan. Pikiran itu apa, perasaan itu apa? Karena biasanya definisi yang asli itu melenceng dari pemahaman masyarakat, dari pemahaman orang pada umumnya lah. Jadi kan kita perlu definisi real dari perasaan itu apa, terus pikiran itu apa. Kalau kita nggak tahu definisinya, perasaan itu yang mana, akhirnya ketika aku bilang sadari perasaannya, kalian bingung. Oh iya. Sadari pikirannya, ya kalian bingung juga. Nah, jadi di sesi pertama kita belajar tentang apa itu perasaan, apa itu pikiran. Ketika udah tahu, akhirnya kita belajar untuk menyadari pikiran. Ketika udah sadar, kalian akan dibantu untuk menyadari keterpisahan kalian masing-masing yang menimbulkan rasa tidak aman dan perlindungan diri. Setelah itu, belajar untuk menolak secara sengaja. Apa tuh? Selama ini kalian kan nolaknya nggak sadar kan? Nah, sekarang kalian secara sadar, kalian nolak sesuatu. Akhirnya kalian tahu kalau nolak itu nggak enak, nerima itu enak. Itu, jadi itu yang perlu kalian lakukan. Nah, itu diajarkan di workshop ya, di workshop. Kemudian setelah itu ada sesi apa ya lali ya? Hah? Abundance, very, very. Ya, ada sesi abundance. Kemudian terakhir ya Verifera. Jadi teman-teman nanti bisa praktik langsung. Bagi yang rumahnya di Bandung dan sekitarnya, nanti teman-teman bisa belajar langsung sama Mas Riko selama 1 hari ya, bersama dengan Mas Riko. Sesi abundance-nya itu gimana Om? Ada yang tanya gitu Mas Riko. Sesi abundance-nya itu kita lebih ke yin yang manifestation. Yin yang manifestation. Finish. Oke. Itu ada kaitannya sama seks tadi enggak? Ada kaitannya sama pola suami istri. Berarti yang belum punya pasangan gimana dong? Kalau yang belum punya pasangan itu kayak siwa sakti. Siwanya kan feminin, saktinya kan yang. Ya kan? Jadi kesadaran itu ruangnya, dunia itu adalah tariannya. Kesadaran adalah ruangnya, dunia adalah tarian. Sama, bisa dipakai. Ya. Aku tuh pernah kan Mas, suatu hari itu WA sama salah satu guru spiritual yang bakal dikenakan kasus gitu ya. Oh, itu udah rame tuh, udah rame banget gitu. Terus kemudian aku WA kan, jawabannya tuh sudahlah Mas Hendra, kita ikuti aja tarian semesta ini maunya gimana gitu ya. Kata-kata itu oh gitu ya, dan ternyata selesai nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadi opsi ketika kemudian teman-teman dalam kondisi yang sangat sulit, justru kemudian dengan kesadaran seperti itu udah terima aja maunya semesta ini gimana, justru malah cepat selesai. Malah cepat selesai. Oh iya. Kalau kalian berpura-pura menyerahkan, nggak selesai-selesai. Trikinya kan di
pura-pura menyerahkan kan. Ya, tanda bahwa Dengan kita masih berpura-pura itu tandanya apa, Mas? kalian tanya menunggu keajaiban, itu berarti pura-pura kalian. Iya kan? Oke. Ada lagi? Ya, tinggal- Kita tanya gitu, kok enggak kalian selesai gitu. bertanya-tanya dalam diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian benar-benar sudah lepas artinya atau sudah menerima, kalian kerasanya itu udah selesai masalahnya, walaupun realitanya belum. Ini terasa udah selesai, naturalnya terasa udah selesai. Iya. Enteng gitu ya, Mas ya. Enteng. Gak sampean pikir wis boy. Ya wes, oke. Teman-teman nanti praktik langsung ya di Bandung 19 Januari, silahkan join gitu ya, silahkan kontak admin